Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, kemarin kita telah angkat bagaimana seorang muhibbin membela terhadap gurunya, terhadap idolanya, yaitu Ustadz Hadi Hidayat, di mana beliau itu menyalahkan Mas Heri Pras yang katanya memotong ayat atau memotong terjemahan daripada yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Hidayat hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kemudian hal ini direspon oleh Mas Heri Pras di kanal YouTube-nya. Mari kita simak bersama bagaimana respon atau tanggapan dari Mas Heri Pras di kanal YouTube-nya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang sudah punya popularitas, apalagi seperti Bapak Hadi Hidayat ini, ya pasti akan dianggap luar biasa dan patut untuk dijadikan tokoh begitu, teman-teman. Namun faktanya apa? Ketika kita membantah syubhatnya, kekeliruannya mengenai pernyataan di depan orang Nasrani ketika membacakan Yohanes 3 ayat ke-16 itu, Tuhan Allah telah menurunkan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan yang kekal atau apalah begitu bunyi ayatnya, dan disambung ayat, teman-teman. Antara kitab yang disalahkan oleh Al-Quran dikatakan mirip, disambung ayat, ya, sambung ayat Yohanes dengan ayat dari surat Maryam, teman-teman. Sambung ayat, bener kata muhibbinnya yang kemarin saya bahas itu, sambung ayat, nabiyanya tidak dipakai. Na'udzubillahi min dzalik. Motong. Bukan, Ustadz Hadi itu justru berinteraksi dengan penonton atau hadirin yang waktu itu tak ada di depan. Sambung ayat lah istilahnya gitu. Iya, sambung ayat. Mirip kan? Mirip, sambung ayat itu namanya. Nggak salah Anda. Anda nggak salah. Bener itu, sambung ayat. Sambung ayat dari Yohanes ke surah Maryam. Mirip katanya. Sampai-sampai banyak orang yang berkomentar, teman-teman. Orang-orang Kristen berkomentar di situ bahwa katanya orang Islam hafal Al-Quran, kok disuruh begini nggak bisa, terus disuruh naik nggak naik, malah orang Kristen yang naik. Ya memang Ustadz Hadi yang meminta untuk orang-orang itu naik untuk memberikan wejangan, untuk memberikan paparan dalil dari Alkitab mereka. Oh, dipaparkan, teman-teman, dan dimirip-miripkan. Dan ketika saya membahas, oh enggak, Ustadz Hadi tidak menyamakan antara Al-Quran dengan Alkitab mereka, karena Ustadz Hadi hanya menyampaikan mirip itu tidak sama artinya. Terus apabila seandainya Ustadz Hadi menyatakan di dalam Al-Quran ada ayat yang sama loh, berbunyi seperti Yohanes 3 ayat ke-16 itu. Bunyinya bagaimana? Di dalam Quran surah Maryam ayat ke-30-31. Lalu banyak komentar netizen nih, misalkan, oh Ustadz Hadi kok mengatakan Al-Quran itu sama dengan Alkitab, bagian mana yang sama? Lalu pasti tuh muhibbinnya akan komentar, no, sama belum tentu mirip. Untuk mencari pembenaran dan pembelaan, oh wajib dibela, harus dibela, pokoknya apapun yang terjadi harus dibela dan harus benar mengatakan Al-Quran dan Injil itu mirip. Mau kemana kalian? Jangankan kalian, teman-teman, kalau kita di dalam studi banding, ya, antara Al-Quran dengan Injil, Taurat, sedangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu kan sudah dihapus, sudah dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak adalah kita untuk mengambil hujah kepada kitab mereka itu. Tetapi untuk mengkritik itu boleh, mendebat boleh, teman-teman, ya. Al-Quran mengkritik kitab-kitab sebelumnya itu boleh, karena menurut keyakinan kami sebagai Muslim, kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu yang perlu kalian tekankan. Dan apakah Ustadz Hadi Hidayat tidak sakit hati ketika dinyatakan Tuhan Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal? Ketika mendengar kalimat anak yang tunggal itu, apakah tidak sakit hati? Oh, menjaga adab dan akhlak. Menjaga adab dan akhlak kepada orang yang menyatakan Allah punya anak, apakah itu dibenarkan? Harusnya ketika ada orang yang menyatakan Allah punya anak yang tunggal, Ustadz Hadi menyampaikan, Mbak, mohon maaf, ini kita di ranah muslim, saya dai muslim. Kalau Mbak ingin menyatakan Allah punya anak, maka kami punya bantahannya, Mbak. Begitu harusnya. Oh enggak, dipanggil, suruh naik ke panggung, disuruh bacakan kitab mereka. Ya Allah, apakah kurang yakin kepada Al-Qurannya sampai meminta dalil kepada orang-orang non-muslim?
Coba dipikir baik-baik. Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika Umar bin Khattab mencoba untuk membuka mushaf dari Alkitab. Apakah dalam hatimu ada keraguan, wahai Ibnu Khattab? Apakah di dalam Taurat, ini kata Nabi Muhammad nih kepada Umar dimarahi. Apakah di dalam Taurat itu masih ada ajaran yang putih bersih? Terdiam mendengar teguran itu dari Nabi Muhammad, Umar bin Khattab diam, teman-teman, menundukkan kepalanya. Ya Allah. Lalu dilanjut oleh Nabi Muhammad SAW bahwa seandainya saudaraku Musa hidup, maka dia pasti akan ikut ajaranku. Umar bin Khattab saja dimarahi seperti itu oleh Nabi. Agar apa? Agar dia tidak membaca-baca lagi kitab tersebut. Apalagi dijadikan hujah dan disanding-sandingkan, dikolaborasikan, dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Apakah itu bukan perbuatan yang sontoloyo? Oh, ngajinya kurang jauh. Adi Hidayat itu sudah bersanad ilmunya, sanad sana, sanad sini, sanad sana, sanad sini, sampai tembus kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak memperkenankan Umar bin Khattab untuk membuka-buka lembaran dari Taurat. Benarkah tembus ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu, pikirkan baik-baik, berbicara sanad, awas hati-hati. Daging ulama seperti Adi Hidayat itu beracun. Oh, dagingnya saja beracun, apalagi lidahnya. Mengatakan Al-Quran mirip dengan Alkitab, apakah itu bukan racun di tengah-tengah umat? Dikonsumsi masyarakat itu bahasa. Apakah itu bukan racun? Jawab